Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukakanlah bagi kami pintu rahmat kebijaksanaan untuk mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Yesus wafat, dimakamkan, dan setelah hari ketiga, Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Dalam Injil kita mendengarkan kemudian Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan keluar kota. Berita tentang kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada Maria Magdalena dan kedua orang murid itu disampaikan kepada ke-11 murid yang lain yang sedang ada dalam ketakutan dan perkabungan. Mereka menangis dan berkabung, tetapi juga diliputi rasa cemas dan rasa takut karena Yesus yang senantiasa ada bersama dengan mereka telah meninggalkan mereka.
Para murid tidak percaya akan kesaksian Maria Magdalena dan kedua orang murid itu. Akhirnya, ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid itu, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada kesaksian Maria Magdalena dan kesaksian dua orang murid yang lain. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kesaksian orang lain yang mengalami betapa Allah mengasihi mereka tidak kita terima karena kesaksian itu bertolak belakang dengan apa yang kita alami. Kesaksian orang lain akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, bagaimana mereka terlepas dari berbagai macam penderitaan, tidak membuat kita percaya. Seringkali kita merasa pesimis karena kita ada dalam situasi penderitaan, mungkin dalam jangka waktu yang begitu lama. Pengalaman ke-11 murid yang akhirnya dikuatkan oleh Yesus yang telah bangkit, mengajak kita juga supaya belajar dan percaya pada kesaksian orang lain yang mungkin meneguhkan kita di tengah situasi penderitaan kita, situasi duka cita kita, dan situasi berbagai macam tantangan dan cobaan yang kita alami. Mari kita berusaha supaya meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang senantiasa menyertai kita. Belajar dan percaya pada kesaksian orang lain yang telah mengalami kehadiran Tuhan. Sehingga kita tetap teguh dalam duka cita, penderitaan, di tengah banyak tantangan dan cobaan. Dan ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, belas kasih dan karunia dari Tuhan, kita diajak juga untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita itu kepada semakin banyak orang. Kita diajak supaya saling meneguhkan dalam berbagai macam tantangan dan cobaan dalam kesiaran hidup kita. Agar kita mengalami sukacita, kita mengalami kehadiran, kita mengalami karunia dari Tuhan yang bangkit mulia. Seperti para murid yang diutus oleh Yesus untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil, kita juga diajak supaya kita yang telah mengalami sukacita boleh pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan sukacita itu kepada semakin banyak orang. Semoga kebangkitan Kristus yang kita rayakan dengan penuh sukacita meneguhkan iman dan harapan kita, supaya di tengah penderitaan, supaya di tengah duka cita, supaya di tengah berbagai macam tantangan dan cobaan yang kita alami, kita tetap kuat, kita tetap teguh, dan kita tetap dipenuhi dengan sukacita untuk mewartakan kebaikan, untuk mewartakan kasih, untuk mewartakan kegembiraan karena kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita diajak supaya mewartakannya kepada semakin banyak orang dalam hidup kita, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, agar semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan, agar semakin banyak orang menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Murah, melalui wafat dan kebangkitan Kristus, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau mengaruniakan keselamatan dan sukacita bagi kami melalui kebangkitan Kristus. Kami mohon semoga kehadiran Kristus di tengah-tengah kami meneguhkan kami agar senantiasa percaya kepadamu dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, terutama mewartakan Injil kepada semakin banyak orang dalam hidup kami, lewat tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.